sepucuk surat untuk ibu. Aku menulis ini bukan karena ada hari spesial atau perayaan besar. Aku menulis ini karena tiba-tiba aku tersadar betapa banyak waktu yang berlalu tanpa aku benar-benar berhenti untuk mengucapkan terima kasih untukmu ibu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah menyuapkan makanan dan minuman dengan tangannya ke mulutku. Sungguh, semakin keriput kedua tanganmu yang dahulu menjadikan tangan itu sebagai penghangat ketika aku menggigil kedinginan dan menjadi pendingin tatkala diriku kepanasan. Terima kasih ibu untuk hal-hal kecil yang tidak pernah kusadari. Terima kasih untuk ketenanganmu saat duniaku runtuh. Engkaulah orang pertama yang meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan di saat aku pun tak percaya dengan diriku sendiri. Ibu, belakangan ini aku sering memperhatikan guratan di wajahmu yang semakin banyak dan nampak jelas, serta warna putih yang menghiasi rambutmu pun semakin bertambah setiap harinya. Setiap garis itu seolah bercerita tentang malam-malam yang engkau lewati tanpa tidur ketika aku sakit, tentang kekhawatiranmu yang engkau sembunyikan di balik senyummu, dan tentang ribuan doa yang engkau panjatkan diiringi dengan air mata di sepertiga malam. Ketika aku masih terlelap tidur, aku baru menyadari satu hal, bahwa aku tumbuh besar dengan memakan masa mudamu. Teman-teman sekalian, mungkin ibuku dan ibumu tidak setegar Hajar kepada Ismail. Mungkin ibuku dan ibumu tidak secerdas Ummu Salamah kepada Hasan al-Basri. Mungkin ibuku dan ibumu tidak setabah Asia. Tapi ketahuilah, ibuku dan ibumu jasanya lebih besar dibandingkan kekhilafannya. Pantaslah engkau ibu untuk baktinya didahulukan dibandingkan ayah. Tatkala kita dapati ia semakin menua, maka akan tampak kekeriluan yang mereka lakukan seperti buang hajat bukan pada tempatnya. Maka ibu, tidak mengapa engkau membuang hajat di kasurku, tidak masalah engkau membuang hajat di celanaku, karena telah berapa kali aku dahulu membuang hajat di perutmu. Bukankah Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala ketika berbicara dengan ibunya, tidak jelas apa yang ia katakan. Saking lembutnya ia berbicara dengan ibunya. Lalu betapa seringnya lisan kita yang fasih ini digunakan untuk mendebat dan mematahkan argumennya yang boleh jadi wawasannya tidak secemerlang kita, pendidikannya tidak setinggi kita, pengalamannya tidak sebanyak kita. Tapi ingatlah, yang pertama kali mengajarkan kalimat Allah adalah dari lisannya, dan yang pertama kali mengajarkan kita Al-Fatihah barangkali adalah ia, ibu. Seringkali lisan ini mengucapkan bahwa aku adalah anak yang berbakti, dan begitupun hatiku turut membenarkannya. Namun kenyataannya aku belum bisa dinyatakan anak yang berbakti. Bukankah Allah memerintahkan agar kita berbuat ihsan kepada keduanya? Tapi apakah kita sudah melakukannya? Bahkan kita pun tidak mengetahui apa itu berbuat ihsan kepada keduanya, yaitu mereka tidur di kasur yang lebih empuk dari kasur kita, mereka makan makanan yang lebih enak dari makanan kita, mereka tinggal di rumah yang lebih bagus dari rumah kita, fasilitas mereka lebih berkualitas dari fasilitas kita, pakaian mereka lebih nyaman dari pakaian kita. Maaf ibu, karena bahkan aku menemuimu dan baik kepadamu
hanya ketika aku butuh sandaran, tapi lupa hadir di saat engkau butuh teman bicara. Maaf jika aku sering mengeluh tentang hal-hal kecil, sementara engkau menanggung beban menggunung tanpa bersuara sedikit pun. Benarlah perkataan seorang ahli hikmah, ibu diciptakan untuk mencintai buah hatinya, sedangkan anak diciptakan untuk menyia-nyiakan cinta ibunya.